Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada akhir minggu pertama bulan November tahun 2024. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024, di mana pada hari ini kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-31 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus menyucikan bait Allah. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeskiel 47 ayat 1 sampai dengan 2, 8 sampai dengan 9 dan ayat 12. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 3, 5 sampai dengan 6 dan ayat 8 sampai dengan 9. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 3 ayat 9b sampai dengan 11 dan ayat 16 sampai dengan 17. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Tawarik 7 ayat 16 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13, Injil Markus 11 ayat 15 sampai dengan 17, dan Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 46. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023, hari Rabu tanggal 9 November tahun 2022, hari Selasa tanggal 9 November tahun 2021, hari Senin tanggal 9 November tahun 2020, dan hari Rabu tanggal 9 November tahun 2016. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebagaimana biasa pada setiap tanggal 9 November, maka hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran. Perayaan ini menyadarkan kita bahwa kita masing-masing merupakan persekutuan iman yang hidup berdasarkan kepada Yesus Kristus.
Setiap kita adalah bait Allah karena Roh Allah bersemayam dalam diri kita masing-masing. Kita bisa baca dalam surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 16. Kisah Yesus Kristus mengusir pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di bait Allah pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22 begitu terkenal di kalangan umat. Kisah ini menunjukkan bahwa betapa Yesus Kristus sungguh menghormati dan mencintai gedung gereja sebagai tempat kudus bersemayamnya Allah Bapa. Tempat kudus ini harus dijaga kebersihan dan kesuciannya, karena di tempat inilah umat berkumpul mendengarkan firman Allah Tritunggal Maha Kudus dan menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Kisah ini menunjukkan juga bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh mencintai pribadi-pribadi yang mengimaninya, sehingga ia begitu sedih bila tubuh kita tercemar oleh kekotoran-kekotoran duniawi. Dalam surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 9 dikatakan, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Di sisi lain, pada mulanya setiap manusia yang dilahirkan ke dunia adalah baik dan kudus, karena semua sudah Allah Tritunggal Maha Kudus rancang dengan sempurna, bahkan secitra dengannya sejak masih dalam kandungan. Kita bisa lihat dalam kitab Mazmur 139. Oleh karena itu, maka di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 17 dikatakan, "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Bagi Yesus Kristus, bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan antara Allah Tritunggal Maha Kudus dan manusia, sebagai tempat berdoa, dan sebagai tempat keheningan di mana setiap orang dapat menimba inspirasi bagi hidup dan kehidupan dirinya. Kita mesti jujur bahwa kadang sikap dan perbuatan kita bisa mencemarkan rumah Allah. Misalnya, kita sibuk dengan berbagai kegiatan gerejawi tetapi malah kurang memiliki kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang sejati. Kita rajin mengikuti ibadah dan berkorban, namun kita tidak sungguh-sungguh mencintai persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dengan ada yang makan sewaktu perayaan Ekaristi, menjadikan gereja sebagai pasar, tempat ngobrol, main handphone, tidur, dan lain sebagainya. Sikap-sikap seperti itulah yang hendak dikoreksi oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha keras untuk kembali datang pada Allah Tritunggal Maha Kudus dan memohon berkat, rahmat, dan belas kasih darinya agar Dia berkenan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kekudusan pribadi kita sepanjang hari ini, karena kita adalah bait Allah yang hidup. Lalu kemudian biarkan Allah Tritunggal Maha Kudus sungguh-sungguh bertahta dalam kehidupan kita yang nyata. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih. Selamat pagi dan shalom.